Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Pak Nur Rahman. Hari ini kita teruskan materi kita tentang metode numerik, khususnya tentang metode bagi dua atau metode bisection. Metode bisection atau metode bagi dua ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan, ya, khususnya persamaan yang non-linear. Ini adalah cara yang sangat mudah dilakukan dan sangat powerful, ya, tidak membutuhkan matematika yang tinggi, tapi kita hanya sekedar seperti main petak umpet, tapi nanti bisa menemukan penyelesaian. Baik, kita ingat dulu tentang persamaan. Sebuah persamaan ini dinyatakan dengan fx sama dengan 0. Nah, penyelesaian dari persamaan ini adalah nilai x yang memenuhi fungsi, ya, sehingga nanti nilai fungsinya sama dengan 0. Contoh di sini, kita punya persamaan 2x tambah 10 sama dengan 0. Maka dengan mudah Anda bisa mendapatkan bahwa penyelesaiannya adalah x sama dengan min 5. Mengapa? Ya, karena kalau min 5 ini menggantikan x ini, maka persamaan itu benar. Hal yang seperti ini tentunya sudah Anda pelajari dulu di sekolah dasar, SMP, dan seterusnya. Ini adalah persamaan yang sifatnya linear. Kemudian ketika di SLTA Anda mungkin di SMP, mungkin ya SMP kelas 3 mungkin, itu diajarkan dengan yang namanya persamaan kuadrat. Nah, ini contohnya. Ini adalah persamaan kuadrat karena di sini memuat suku tertingginya adalah kuadrat. Ini adalah persamaan yang non-linear. Kemudian untuk yang seperti ini Anda menyelesaikannya secara analitik, ya, menggunakan apa? Menggunakan difaktorkan. Atau Anda kemudian diberi rumus ini nih. Rumus x1 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini Anda hafal nih di SLTA. A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 15. Ketemulah X-nya min 3 atau X-nya 5. Jadi kalau min 3 dimasukkan ke sini, kita lihat, ya, min 3 masuk ke sini, maka min 3 kuadrat itu 9, min 2 kalikan min 3 itu 6, 9 tambah 6, 15, dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi min 3 memenuhi ini. Kalau 5 itu X kuadrat, ya, 5 kuadrat itu 25, dikurangi 2 kali 5, kurangi 10, kurangi 15, sama dengan 0. Nah, memenuhi juga. Ini untuk persamaan kuadrat, ya. Bagaimana kalau untuk yang order 3? Ya difaktorkan, Pak. Ya kalau bisa faktorkan. Kalau tidak bisa. Ada nggak rumus yang semacam ini? Seperti rumus ABC ini. Di order 3. Apakah kemudian rumusnya menjadi rumus ABCD? Rasanya saya juga belum pernah membaca, belum pernah menemukan, atau belum pernah mengetahui ada rumus ABCD untuk order 3. Bagaimana untuk order yang lainnya?
tentunya bukan perkara yang mudah menyelesaikan persamaan nonlinear yang order yang tinggi. Bagaimana pula untuk fungsi yang seperti ini? X kalikan ln X min 10 sama dengan 0. Tentukanlah X yang memenuhi X kalikan ln X dikurangi 10 sama dengan 0. Anda harus mencari itu. Harus mencari itu. X berapa ya? Nah, disinilah ya, ketika analitik nggak jalan atau metode analitik itu jalan tapi sulit, ya, maka numerik itu memberikan alternatif penyelesaian. Dalam hal ini, tadi seperti di judul, kita adalah metode bisection atau metode bagi dua. Namanya kok aneh ya? Metode kok bagi dua? Ya karena prinsipnya adalah nanti membagi dua. Ya. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah suatu interval. Jadi penyelesaian suatu fungsi fx sama dengan 0 itu adalah perpotongan ke fungsi terhadap sumbu x. Ini adalah penyelesaian. Jadi mencari ini, ya, mencari yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0. Tapi ini gambar untuk metode Newton ya, tidak apa-apa. Yang penting adalah ini adalah penyelesaian. Ya. Nah, bagaimana pada metode bagi dua ini? Ya, kita menggunakan cara yang sangat sederhana. Bahwa untuk suatu fungsi, ya, ketika ada sebagian itu di bawah sumbu x, sebagian lagi di atas sumbu x, maka suatu saat pasti akan melewati sumbu x. Jadi ketika ada fungsi, ya, interval fungsi di mana yang satu itu nilai fungsinya negatif, yang lain nilai fungsinya positif. Kalau fungsi itu kontinu, maka pasti nanti akan ada perpotongannya dengan sumbu x. Nah, itu yang kita gunakan asumsinya. Jadi dalam menyelesaikan ini, ya, dalam menyelesaikan persamaan nonlinear ini, kita akan mulai dengan mencari interval yang memuat penyelesaian. Kalau di gambar ini, ya, manakala kita ambil interval yang nilai fungsinya negatif, sebelah kanan juga nilai fungsinya negatif, nah ini nggak memuat penyelesaian. Atau yang kiri positif, yang kanan positif, juga tidak memuat penyelesaian. Artinya dicari interval yang memuat penyelesaian, yakni yang nilai fungsi pada batas-batas interval itu adalah berbeda tanda. Jadi ini, kita ambil misalkan ini. Kita ambil deh yang paling kiri, atau interval yang kiri itu 1, yang kanan 2. Nilai fungsi x1, masukkan ke sini, min 10, negatif. Ternyata kalau 2 kali 2 kurang 10 juga negatif. Berarti di interval ini tidak ada penyelesaian. Coba yang lainnya lagi. 1 dengan 10. 1 tadi, ya, kalau x-nya 1 kali 1 kurangi 10 negatif. Kalau 10 kalikan ln 10 ini positif. Berarti antara 1 dengan 10 ini terdapat penyelesaian. Lalu bagaimana metode bagi dua itu? Yang dilakukan selanjutnya adalah interval yang panjang antara 1 sampai 10 ini
dibagi 2. Ketemulah titik tengahnya. Berapa? 5,5. Masukkan 5,5 ke sini. Ya. Ke dalam fungsi 5,5 kalikan ln 5,5 dikurangi 10 ternyata negatif. Ya. Ternyata negatif. Berarti antara 1 sampai dengan 5,5 ini tidak terdapat penyelesaian. Sehingga kita kecilkan intervalnya, kita pilih interval yang memuat penyelesaian. Yakni yang mana? Yakni yang 5,5 sampai dengan 10. Nah, artinya kita mendapatkan interval yang baru. 5,5 sampai dengan 10. Interval yang lebih pendek. Langkah berikutnya adalah ulangi lagi. Ya. Ulangi lagi interval ini dibagi 2. Antara 5,5 sampai 10 dibagi 2 ketemu 7,75. Ternyata nilai fungsi nilai fungsi x ln x min 10 ini ketika x-nya 7,75 itu adalah positif. Berarti dari 7,75 sampai dengan 10 itu tidak ada penyelesaian karena sama-sama positif. Artinya kemudian titik tengah ini menggantikan B. Nah, artinya intervalnya menjadi 5,5 sampai dengan 7,75. Ini diulangi terus. Sampai kapan, Pak? Sampai puas. Maksudnya sampai puas bagaimana? Ya, sampai maksimal, sampai sepuasnya, sampai ketelitian yang diinginkan itu diperoleh. Ya, sampai dengan ketelitian yang diinginkan itu diperoleh. Oke, kita akan demokan ke Excel. Saya ganti halaman dulu. Baik, ini saya sudah membuka halaman Excel. Ya, jadi kita punya A, punya B, kemudian nanti ngitung T, ya. T adalah tengah-tengah antara A dan B. Kemudian ada FA, nilai fungsinya A. Kemudian FB, nilai fungsinya B. Kemudian FT, nilai fungsinya T. Kemudian nilai A dan nilai B yang baru. Oke. Tadi A-nya 1, ya. Kemudian B-nya 10. T-nya berapa? T-nya adalah separuhnya. Yakni ini ditambah B, ini B2 dibagi 2. Ini tengah-tengah antara A dengan B. Ini coba saya tengahkan saja biar enak dibaca. Oke. Nilai fungsinya adalah X kalikan ln X kurang 10. Berarti ini adalah FA adalah ini. Kalikan ln dari ini, ya, dikurangi 10. Berapa ketemunya? Min 10. Ya, FB adalah B kalikan ln ini B2 dikurangi 10. Ya. Ini. Terus FT adalah G2 kalikan ln G2 dikurangi 10. Nah, jadi FT-nya negatif, FA-nya negatif. Artinya kita akan
akan memperbaiki nilai A dan B. Ya. Jadi T ini akan memperbaiki batas interval yang sama tandanya, sama-sama positif atau sama-sama negatif. Seperti ini kan FA min 10, FT min 0,6, maka berarti T nanti akan menggantikan A. Atau kok sama-sama positif? Nah, di sini pengecekannya adalah jika nilai fungsi ya FT kalikan FA ini positif, maka T menggantikan A. Jadi, kita pakai fungsi aja langsung. Fungsinya if. Oke. If logika tesnya adalah ini kalikan ini lebih dari 0, lebih dari 0, maka true value-nya adalah T. Jika salah, maka tetap A. Kita lihat, nah, demikian. Terus, begitu pula B. Ini juga sama dengan itu tadi. Pakai if jika ya. Logika tesnya adalah jika FT kalikan FB ya lebih dari 0, maka logical value atau nilai ketika benar, artinya ketika benar T-nya akan menggantikan B. Jadi ini akan sama dengan T. Kalau salah, maka dia tetap B. Kita lihat. Nah, tetap. Ya. Karena tadi FT kalikan FB ini kan negatif. Jadi karena kurang dari 0, nggak lebih dari lebih atau sama dengan 0 mestinya ya. Oh, kalau sama dengan 0 sudah selesai. Ya. Kalau itu lebih dari 0, maka menggantikan, kalau tidak, maka tidak. Lalu ini menjadi nilai yang baru untuk iterasi yang berikutnya. Jadi ini sama dengan sama. Ya. Terus ini B yang baru adalah ini. Ya. Lalu kita copy aja ini. Sampai sini. Kita copy. Kita peroleh. Ya. Kita lihat. Jadi ini T-nya 7,75, nilai fungsinya. Nah, ini sekarang yang berganti adalah B-nya. Karena FT kali FB itu lebih dari 0. Dan dengan mudah kita bisa copy lagi nih. Kita copy. Atau tarik aja langsung. Bisa tarik. Nah. Ini Anda mau berapa ketelitiannya? Ya, tinggal dipilih. Mau berapa kali perulangan tinggal dipilih. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil sampai dengan taruhlah 2 angka di belakang koma, kalau Anda lihat di sini, ya ini 5,728. Nah, 5729 ini kalau dibulatkan sampai dengan 2 angka desimal ini sudah menjadi 573. Ini juga 5,73. Jadi sudah antara A dengan B sudah sangat dekat. Artinya ya sudah ketemu. Pak, saya pengen 5 angka desimal. Wah, ini masih belum ini. 5728, 5729. Oh, masih panjang 5 angka desimal. Ya. Kalau 4 gimana? 5.7290 ini sudah 5.729. Oh, 4 angka sudah 579 bisa. Ya.
Jadi dengan cara seperti itu, kita bisa menemukan penyelesaian. Apapun fungsinya. Ya. Tadi ini kan X kalikan ln X dikurangi 10. Nanti kalau fungsi yang lain ya tinggal ganti di sininya. Ganti di sini, terus di copy. Baik, demikian untuk pertemuan yang kedua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.